Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Waktu iman rahimahumullah di ayat 168 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata itu tidak perlu kelihatan, tapi dia bisa terasa kecelakaan dan mendorot yang ditimbulkannya. Siga kuman teka tingali tapi jadi beteng tak eta teh cing cirining. Jadi musuh yang nyata itu teu kudu katingali, tapi mendorot yang ditimbulkannya itu nyata, terlihat, ada dan terasakan. Nah, kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan setan itu musuh yang nyata? Maka di ayat 169-nya Allah mengatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat innama. Innama itu adatu hasrin, adat hasar pembatasan. Tidak ada yang lain. Eta pokokna mah. Namun ieu nu pokok tidak ada yang lain, berarti semua yang dilakukan walaupun tidak sama dengannya ini, tidak serupa dengannya ini, kadinya ujung nama. Lamun niatna hayang untung, hayang menang kauntungan, tah sanajan bager, sanajan berehan, sanajan amis budi, tah lamun tujuanna kadinya mah anger we amis budina teh kusabab hayang untung. Kusabab berehana teh kusabab hayang untuk tah tujuan teh kitu walaupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka dengan mengatakan innama itu ikhwati iman rahimakumullah harus didasari keyakinan kita itu pada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Apapun yang dilakukan oleh setan walaupun tidak seperti ini, teu siga nitah kanu goreng, siga nu alus. Tah ai siga nu alus mah goreng kan siga nu alus mah goreng, sanajan siga nu alus tapi dah goreng hakikatna mah. Kenapa? Karena setan itu sudah mengatakan la uzayyinanna lahum fil ard, la uzayyinanna lahum, kami akan menghiasi bagi mereka. Kejama-jama anu arima ke manusia itu akan diajak untuk kesesatan dengan cara dihiaskan, dialus, dipapaes kagorengan teh jadi kahadean. Nepikeun ka ikhwat iman rahimakumullah kan setan bagian anu kitu teh. Jadi dina nalika urang sadayana teu ngalakukeun hiji perkara, teu nanaon. Da ibu bapa mah biasa ka masjid teu nanaon sakali oge. Allah mah maha pangampura. Kayak insya Allah enjing gentosan ku sholat sunat ditambihan. Oh nyai bisa. Tah teh pagawean setan, mapaesna. Bae cenanya ngalakukeun itu jeung ieu ge kan kemah kieu. Oh nya bener. Nah ikhwati iman rahimakumullah kitu we pagawean setan mapaes. Makanya ikhwati iman rahimakumullah walaupun itu hakikatnya terlihat bagus, baik, menarik, tapi dah hakikatnya yang murukum bisu'i wal fahsya. Kalau perbedaannya apa? Kalau misalnya ini adalah sesuatu yang benar dan dibolehkan, maka cek Rasulullah tidak akan membuat hati engkau itu berdetak lebih kencang dan takut diketahui oleh manusia. Nya ibu mendingan cek sadaya ka omah temalikeun pamulangan kan deg-degan teh sieun ditanyakeun ku si bapa
Dalamun eta halal mah geus moal aya kasieun ditanyakeun. Berarti eta teh dosa. Ngan dipapae ku setan teh. Kunaon atuh Bu tabungkeun. Mun geus tabungkeun si bapa keur boga duit kan aya simpenan. Oh nya tah eta teh pagawean setan uzaina lakum fil ard. Diwaswaskeun kana hati-hati manusia. Nah maka ikhwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dikatakan innama ya'murukum bisu'i, setan itu hanya memerintahkan kalian itu melakukan keburukan, kejelekan. Imam Al-Qurtubi mengatakan kalimat su'un itu dari kalimatnya itu sa'ahu yusawwi'uhu su'an wa musa'atan. Dari kalimat sa'ah itu artinya ida ahzanahu, kalau membuat sedih. Nah, jadi yang disebut dosa mah lamun geus dilakukeun asa memeh dilakukeun mah pibungahun terus pika bitaeun, tapi kalau sudah dilakukan tak sedih nya. Ibu misalnya tadi ciga nya gitunya dan ieu teh halus pas kapanggih si bapak teh tong kitu atuh. Dan jadi gini, oh ibu jadi sedih nya jadi era ke si bapak. Tak semua dosa itu menyebabkan seperti itu, menyebabkan pelakunya itu akan mengalami kesedihan. Eta teh can katarima akibatna siksaanana di akhirat, tapi di dunia akibatnya saja sudah membuat kesedihan. Wirangna jelema kapanggih kagorengan kan teh membuat sedih. Padahal dosana jeung nikmatna mah geuningan kacida sakeudeungna. Nya ujina teh sakali, tapi kan lamun kapanggih dosana erana katanggung saumur-umur. Nah maka buat rahimahumullah, itu kenapa dosa itu disebut sebagai su'al. Di dalam surah Al-Muluk Allah Subhanahu wa taala mengatakan si'at wujuhul ladzina kafaru. Nanti engkau di hari akhirat, di hari kiamat akan melihat orang-orang yang kafir itu wajahnya bersedih. Sedih kunaon? Nah, ya nama geus nyencerikan dosa-dosa nu geus kelapan di alam dunia. Anu geus moal kaulang deui keur memperbaikina nu ngancing hareupeun ngan ukur siksaan. Maka sebutna si'at itu membuat seseorang menjadi sedih. Nah yang kedua juga memerintahkan kepada fahsya. Kalau kalimat fahsya itu biasa dikatakan perbuatan keji. Nah perbuatan keji itu kata Imam Qatil, inna kulla ma fil qur'ani min dzikril fahsya'i fa innahu zina. Setiap kalimat fahsya yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya itu berorientasi menuju kepada perzinahan. Nah, dalam kalimat fahsya dalam Al-Qur'an itu disebut perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Yang mendekati zina itu adalah perbuatan keji. Kemudian di ayat yang lain juga banyak yang mengatakan kalimat-kalimat fahsya. Berarti di sini kalau diartikan kata Imam Qatil memerintahkan kepada fahsya, memerintahkan kepada perzinahan dan segera wasilah untuk melakukan itu. Kecuali satu ayat dalam surah Al-Baqarah di 218 kalau tidak salah. Nah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan pada kalian kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian berbuat fahsya. Nah, di sini mah maknanya man'u zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa perbuatan keji disebut zakat dan juga perzinahan itu disamakan dengan kalimat fahsya? Karena dua-duanya merugikan pihak lain. Jadi kalau misalnya zina itu merugikan pihak lain, nah Ustaz kan suka sama suka, nah saya rugi. Kamu aya nu dibayar mah saya rugi. Itu merugikan justru yang tidak melakukan. Karena dengan perbuatan zinanya itu dosanya itu 40 rumah akan terbawa laknat Allah.
belum persepsi dan kondisi kebiasaan sehingga itu menjadi sesuatu yang lumrah, yang wajar, dan mengakibatkan turunnya adab karena orang-orang pelaku zina. Kan baheula di zaman Nabi Lut tentunya itu semuanya diturunkan dan akan mendapatkan siksa. Tah baheula mah disalamatkeun keneh ku Allah pengikut Nabi Nuh teh, tapi sekarang kan tidak ada jaminan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassatan. Kamu harus takut terhadap siksa yang akan turun bukan hanya menimpa orang-orang yang dolim saja. Ya, lamun geus aya banjir, tsunami mah da mau pilih-pilih mana bajur mana teu. Kemudian watimah makhluk ada yang mengatakan bedanya asu dengan afasya itu. Asu itu adalah perkara-perkara yang tidak terkena had, sedangkan afasya adalah perkara-perkara dosa yang terkena had. Kena had itu seperti pembunuhan, mencuri, perzinahan, minum minuman keras, memfitnah seseorang berbuat zina, itu terkena had. Hukumannya ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta mah disebut fahsya. Kemudian yang ketiga yang paling berat itu antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan kepada Allah atau tentang Allah itu sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sebut nanti pembuat bid'ah. Di pembuat bid'ah di agama, bid'ah apapun dalam masalah akidah, masalah ibadah itu adalah puncak kejelekan yang disebutkan oleh setan. Nah, maka jelek segala karena dia merusak agama Allah, menyesatkan manusia. Anu jinah, anu ukur kitunya. Tapi kalau menyesatkan manusia dengan perbuatan bid'ahnya, neraka. Dan kalaupun misalnya dikatakan orang yang berbuat tadi paksa itu dikersakakeun ngalakukeunana, masih aya keyakinan dan ketakutan pada Allah. Nepikeun ka maranehanana teh minta hampura, kemudian juga merasa penyesal, dia masih meyakini bahwa Allah itu akan menyiksanya dan juga akan memberikan ampunan. Tauhidnya gede. Tapi kalau seseorang sudah berbuat bid'ah, itu sudah menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama dengan sempurna. Yang disebutkeun. Atau kedua, menuduh ke Allah, nuduh ke Nabi Muhammad tidak menurunkan atau tidak menyampaikan apa yang Allah turunkan untuk manusia dari kebaikan seluruhnya. Matakna ayat nun disangka leuwih alus padahal Nabi tidak melakukan. Nah, perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang kafir di sini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya 165 yang mengatakan ya ayuhan nasukulu mimma fil ardi halalan thayyiban, tentang perintah Allah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Karena sebab menujunya orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik itu menjadikan binatang-binatang tertentu haram untuk dimakan berkaitan dengan pamali maranehanana seperti saibah, kemudian wasilah dan ham. Jadi sapi bunting anu buntingna geus 10 kali tah eta mah haram teu meunang dibenci. Eta teh naon kaitanana bunting 10 kali jeung teu meunang dituang deui. Tah itu teh adalah perbuatan-perbuatan pamali cik maranana teh. Nah, itu mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Makanya sebutkan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, kalau dikaitkan dengan kalimat kasar tadi, manusia itu diganggu, digoda oleh setan itu tidak lepas dari 3 perkara itu. 1, berbuat kejelekan yang menyebabkan dia itu menjadi sedih setelah melakukannya. 2, melakukan fahisyah, dosa-dosa besar terutama yang terkena had. Yang 3, kemusyrikan sampai berani berbuat bid'ah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus dipepelingan jadi kewaspadaan kaum orang sedaya. Qul qali hada wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.